Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita bersua kembali di channel Berislam Damai dan Gembira. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menggunakan kesehatan tersebut untuk menjadi orang-orang yang beramal baik, beramal saleh, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Dan kita juga berusaha untuk tidak menjadi pengganggu kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita menjadi orang yang memberikan nilai manfaat kepada sesama manusia dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas tentang pentingnya lambang-lambang dalam hidup di dunia dan di akhirat. Membicarakan tentang lambang. Lambang itu penting untuk dikenal oleh semua makhluk Allah, untuk saling berkenal antara satu dengan yang lainnya. Lambang atau nama atau model yang kita kenal itu adalah sarana untuk mengenal sesuatu. Contoh, Allah menyebut dirinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Jadi kalimat Bismillah, nama Allah, itu adalah lambang ketuhanan yang tertinggi. Dia terdiri atas huruf-huruf alif, lam, dan ha. Itu adalah lambang. Dan tentu lambang itu akan melahirkan nama-nama. Lambang itu amat penting dalam hidup. Mari kita lihat. Indonesia tidak bisa dikenal kalau Indonesia tidak punya lambang. Bendera negara kita adalah merah putih. Merah putih mempunyai arti. Merah artinya berani, putih artinya suci. Negara kita mempunyai lambang Garuda. Dengan semua jumlah dari lambang gambar burung Garuda tersebut. Dan itu semua merupakan pengenalan atas yang namanya bangsa Indonesia. Semua elemen-elemen dalam masyarakat memiliki lambang. Angkatan udara misalnya, angkatan laut misalnya, angkatan darat misalnya, mereka semua mempunyai lambang. TNI dan Polri mempunyai lambang. Dan lambang-lambang ini memberikan makna berikutnya. Mungkin kalau ada yang lambangnya berapa bintang, itu adalah jenderal. Dan berurut. Dan lambang dan jabatan ternyata memberikan pengaruh juga terhadap kesejahteraan manusia. Apa makna lambang dalam kehidupan kita? Allah sendiri adalah pencipta lambang itu sendiri. Allah memberikan tanaman-tanaman yang berwarna hijau, langit yang berwarna biru kalau lagi cerah, ada awan yang warnanya mendung, ada yang putih. Semuanya memberikan arti bagi manusia, bagi kehidupan makhluk. Jadi, gunung sendiri yang ditempatkan oleh Allah itu juga mempunyai. Di mereka semua ciptaan Allah itu adalah lambang-lambang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa hulikat
wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Semua lambang-lambang, semua ciptaan-ciptaan material yang ada di bumi ini adalah penting untuk kita pahami. Bagaimana dengan lambang keagamaan? Lambang keagamaan yang tertinggi tadi adalah yang kalimat Allah yang terdiri atas 5 huruf, atau yang tangan kita juga ini melambangkan antara tulisan Allah, tangan. Allah juga memberikan umpama lambang kepala manusia, lambang badan manusia, lambang kaki manusia. Itu semua bisa mengandung arti dalam hidup ini. Bagaimana dengan lambang keberagamaan kita? Lambang huruf Allah ada semua di makhluk Allah. Lambang ibadah salat adalah lambang umat Nabi Muhammad. Di saat kita berdiri bagaikan alif, di saat kita rukuk bagaikan ha, di saat duduk bagaikan mim, di saat sujud bagaikan mim, di saat duduk bagaikan dal, diringkas menjadi Ahmad. Itu adalah lambang pribadi seorang muslim yang dia harus mendirikan salat dalam hidupnya, yang dia harus menjalani seluruh unsur penciptaan dalam dirinya. Ya, mulai dari prinsip api sebagai prinsip berdiri, angin sebagai prinsip bertiup di antara lembah-lembah atau di antara permukaan bumi, dilambangkan dengan ruku. Prinsip tanah sebagai lambang ketika duduk. Jadi ini semua adalah lambang-lambang. Lalu bagaimana kita memahami tentang lambang-lambang yang diciptakan atau yang dinampakkan oleh keberagamaan itu sendiri? Lambang berpuasa, berniat di waktu sahur, kemudian berbuka di waktu maghrib, matahari terbenam, itu adalah lambang kemampuan mengendalikan diri. Lambang ibadah salat, memulai dengan takbir, mengakhiri dengan salam, itu adalah lambang tarahum fi wujuhim min azaris sujud, bahwa ibadah salat harus berada di dalam melaksanakan seluruh syarat rukun. Dan bagaimana ibadah salat itu berpengaruh? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pemirsa yang berbahagia, lambang ibadah salat adalah lambang ketika manusia menyembah Tuhannya, ketika manusia memuji Tuhannya, ketika manusia mau bermanfaat kepada seluruh makhluk-makhluk Allah di kiri dan di kanan. Lambang pencapaian ibadah haji, bahwa manusia menuju kepada Ka'bah, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Manusia menyembah Allah yang memberi makan, yang memberi keamanan. Ka'bah adalah kiblat. Ka'bah adalah arah peribadatan umat manusia, khususnya kita sebagai umat muslim. Maka Ka'bah menjadikan Allah sebagai tujuan peribadatan manusia. Dan Ka'bah itu adalah rumah suci. Manusia diciptakan di atas bumi ini untuk menuju kepada kesucian itu sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lambang tawaf 7 kali. Manusia berputar mengitari Ka'bah. Bahwa manusia berputar mengelilingi lintasan-lintasan ketuhanan, yang mana tidak boleh manusia melanggar
dari lintasan-lintasan aturan Allah. Manusia diperintahkan untuk melaksanakan sa'i, berlari antara Safa dan Marwah dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Manusia memenuhi perintah Allah. Manusia memulai dari usahanya yang suci menuju kepada muru'ah, menuju kepada wibawa keberagamaan, puncak keberagamaan. Manusia melakukan Arafah supaya manusia memahami siapa dirinya di hadapan Allah, memahami dirinya akan kembali pada hari kemudian dengan pakaian yang sama. Apakah pakaian itu penting? Apakah lambang itu penting? Lambang itu penting. Tetapi semua lambang harus berisikan dengan apa maksud dari lambang itu. Kue, semua buah-buahan dipastikan hampir ada kulitnya. Lambang itu amat penting dalam kehidupan manusia. Huzu zina